Om Swastiastu. Baik, di video kali ini kami akan memaparkan materi tentang pencatatan obligasi antar perusahaan afiliasi. Baik, sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kandak Suara Juni Astra dengan NIM 181705173 sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pembelian saham langsung dari perusahaan anak. Yang kedua, perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis saham. Yang ketiga, saham bonus yang dibagikan oleh perusahaan anak. Yang keempat, laba rugi dari transaksi oleh perusahaan yang berafiliasi. Yang kelima, laba rugi dari transaksi jual beli barang dagangan antar perusahaan afiliasi. Yang keenam, laba rugi yang terjadi dari transaksi penjualan aktiva tetap antar perusahaan afiliasi. Yang ketujuh, pemilikan obligasi surat-surat berharga lainnya antar perusahaan yang berafiliasi. Dan yang kedelapan, pemilikan obligasi oleh perusahaan induk atas obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan anak. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu pembelian saham langsung dari perusahaan anak. Nah, untuk memperoleh posisi kontrol pada perusahaan lain melalui pemilikan saham-sahamnya, selain dengan cara membeli saham-saham tersebut dari para pemegang saham, dapat dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya langsung dari perusahaan yang bersangkutan pada waktu saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka terjadi emisi saham. Adapun bentuk-bentuk saham yang dijual oleh perusahaan yang dalam hal ini perusahaan anak dapat berupa saham dalam portfolio maupun saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka terjadi emisi saham. Apabila hal ini terjadi, maka saldo modal hak pemegang saham perusahaan anak bertambah dengan jumlah harga yang dibayar untuk saham-saham yang dijual tersebut. Oleh sebab itu, apabila neraca konsolidasi disusun oleh perusahaan induk, maka eliminasi terhadap hak pemilikan pada perusahaan anak bertitik tolak dari saldo modal setelah terjadi penjualan saham terakhir tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agumira Arnita Dewi, NIM 18170512116. Nah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis golongan saham. Apabila posisi kontrol terhadap perusahaan anak dicapai melalui pemilikan saham-sahamnya dan perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis modal saham, maka harus dibedakan besarnya bagian hak pemegang saham menurut jenisnya masing-masing. Dalam hal saham terdiri dari saham prioritas dan saham biasa, maka harus ditentukan terlebih dahulu semua hak preferensinya dari para pemegang saham prioritas, baru kemudian sisanya diperhitungkan sebagai hak pemegang saham biasa. Hasil alokasi ini dipakai sebagai dasar eliminasi terhadap hak pemilikan untuk perusahaan induk. Nah, adapun beberapa jenis modal saham prioritas yang satu sama lain mempunyai akibat atau pengaruh yang berbeda-beda, khususnya dilihat dari segi hak-hak penyertaannya. Yang pertama yaitu saham prioritas tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Hak pemilikan terhadap kekayaan bersih perusahaan dari saham prioritas jenis ini terbatas hanya sebesar nilai nominal, sedangkan saldo laba yang ditahan seluruhnya merupakan bagian dari para pemegang saham biasa. Sebaliknya, saldo defisit seluruhnya menjadi tanggungan para pemegang saham biasa. Hak atas pembagian laba terbatas pada jumlah hak preferensinya untuk tahun buku yang bersangkutan dan tidak ada hak atas laba apabila perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu saham prioritas kumulatif dan tidak berpartisipasi. Saham prioritas ini memiliki hak terhadap kekayaan bersih sebesar nilai nominal jika semua dividen yang menjadi haknya sampai tanggal terakhir dibagikan. Apabila ada dividen yang menunggak dalam periode akuntansi, maka hak atas dividen harus diperhitungkan dulu dari saldo laba yang ditahan, baru kemudian sisanya dianggap sebagai haknya para pemegang saham biasa. Dan yang ketiga yaitu saham prioritas tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh. Saham prioritas jenis ini memiliki hak terhadap kekayaan bersih sebesar nilai nominal.
Dalam partisipasi ini, apabila dari laba yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi, setelah diperhitungkan bagian dividen kepada para pemegang saham prioritas dengan presentase ditentukan dan kepada para pemegang saham biasa dengan presentase yang sama masih ada sisanya, maka sisa laba tersebut masih harus dibagi kepada masing-masing kelompok pemegang saham sesuai dengan besarnya partisipasi atau jumlah kumulatif modal saham prioritas terhadap jumlah modal yang ditetapkan. Nah, pada jenis saham prioritas ini semua defisit yang terjadi menjadi tanggung jawab pemegang saham biasa. Dan yang terakhir yaitu saham prioritas kumulatif dan berpartisipasi penuh. Saham prioritas jenis ini di samping memiliki hak terhadap kekayaan bersih seperti halnya saham-saham prioritas yang lain, juga memiliki hak atas laba yang kumulatif serta mempunyai hak atas partisipasinya di dalam jumlah modal yang ditetapkan terhadap sisa laba jika ada. Nah, dalam hal ini jika ada jumlah defisit maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemegang saham biasa. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Windy Natalia, NIM 18170521265. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai saham bonus atau stok dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak dan juga laba rugi dari transaksi antar perusahaan yang berafiliasi. Saham bonus, apabila saham bonus dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Karena hal ini berarti terjadi perubahan status dari sebagian saldo laba yang ditahan menjadi modal statutair. Adanya perubahan komposisi modal pada perusahaan anak akan menimbulkan masalah tersendiri apabila setelah terjadi pembagian bonus saham disusunlah neraca konsolidasi. Masalah tersebut terutama berhubungan dengan proses eliminasi terhadap hak-hak pemilikan perusahaan anak dalam penyusunan daftar lanjut. Selanjutnya, laba rugi dari transaksi antar perusahaan yang berafiliasi. Selama di antara perusahaan yang berafiliasi sebagai unit usaha masih tetap melanjutkan usahanya masing-masing, maka tidak merupakan suatu hal yang mustahil jika di antara unit-unit usaha tersebut melakukan jual beli berupa barang atau jasa yang dihasilkan maupun harta tak bergerak untuk fasilitas pabriknya. Dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, laba rugi serta kenaikan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui masing-masing pihak harus dihapuskan atau dieliminasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimen Sriwidari, NIM 18150510300. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu dengan materi yang pertama yaitu laba rugi dari transaksi jual beli barang dagangan antar perusahaan afiliasi. Apabila barang dagangan yang dibeli dari pihak yang ada hubungan afiliasi dan barang tersebut masih termasuk di dalam persediaan di pihak pembeli pada saat laporan keuangan konsolidasi disusun, berarti bahwa laba rugi dan kenaikan penurunan nilai barang dagangan yang telah diakui pihak penjual belum seluruhnya direalisasikan. Nah, akan tetapi apabila barang dagangan tersebut oleh pihak pembeli kemudian telah dijual kepada pihak lain di luar hubungan afiliasinya, berarti laba rugi baik yang telah diakui oleh penjual sebelumnya maupun laba rugi yang diakui kemudian oleh pembeli pertama telah sama-sama direalisasikan. Dalam keadaan ini, apabila kemudian neraca konsolidasi disusun untuk perusahaan yang berafiliasi, tidak perlu adanya penghapusan terhadap laba rugi yang telah diakui kedua pihak tersebut. Selanjutnya yaitu laba rugi yang terjadi dari transaksi penjualan aktiva tetap antar perusahaan afiliasi. Apabila salah satu pihak di dalam perusahaan afiliasi menjual aktiva tetapnya kepada pihak lain di dalam lingkungan perusahaan afiliasi dan oleh pihak pembeli aktiva tetap tersebut akan dipakai sendiri di dalam aktivitas perusahaannya, maka timbul laba rugi dari transaksi demikian. Seperti halnya pada jual beli barang dagangan merupakan masalah tersendiri di dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi.
Perkenalkan, nama saya Niluheka Febriani dengan NIM 18170510115. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu mengenai pemilikan obligasi antara perusahaan yang berafiliasi dan pemilikan obligasi oleh perusahaan induk atas obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan anak. Yang pertama yaitu pemilikan obligasi atau surat-surat berharga lainnya antar perusahaan yang berafiliasi. Seperti halnya transaksi jual beli, baik berupa barang dagangan, jasa-jasa maupun fasilitas produksi lainnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pemilikan obligasi dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain di dalam lingkungan perusahaan yang berafiliasi. Apabila ini terjadi, berarti akan timbul hutang piutang antar perusahaan yang berafiliasi. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan, hutang piutang tersebut harus dihapus sehingga hanya obligasi yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Selanjutnya, pemilikan obligasi oleh perusahaan induk atas obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan anak. Apabila obligasi perusahaan anak yang semula dimiliki oleh pihak lain di luar anggota perusahaan yang berafiliasi kemudian dibeli oleh perusahaan induk dengan harga yang berbeda dengan nilai buku hutang obligasi pada buku-buku perusahaan anak, maka timbul laba rugi yang harus diakui oleh perusahaan afiliasi sebagai suatu kesatuan ekonomis. Dalam hal ini, laba rugi yang terjadi seluruhnya merupakan beban bagi perusahaan anak. Oleh sebab itu, laba rugi tersebut akan dibebankan kepada saldo laba yang ditahan dari perusahaan induk atau dari perusahaan anak tergantung di samping dari bagian pemilikan atas saham perusahaan anak, juga metode pencatatan investasi saham-saham pada perusahaan anak yang dipakai. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata kami tutup video ini dengan param santi. Om Santi 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 Om.